Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Episode kali ini akan membawa kita ke Bandung, ke sebuah dunia yang gemerlap oleh gaun pesta dan fashion show, namun menyimpan sisi gelap yang tidak disangka. Ini adalah kisah tentang Rebecca Ingrid Gunawan, seorang perancang busana, seorang ibu, dan seorang terpidana kasus penghilangan nyawa berencana. Rebecca Ingrid Gunawan lahir di Bandung pada tahun 1979. Ia bukan lahir dari keluarga kaya raya, tapi rumahnya adalah rumah jahit. Suara mesin jahit adalah musik masa kecilnya. Tumpukan renda dan benang warna-warni jadi mainannya. Ibunya punya usaha garmen dan bredel kecil. Dari sinilah benih-benih kecintaan Rebecca pada mode tumbuh. Ia belajar menjahit dari ibunya tanpa sekolah, tanpa guru, hanya dengan pengamatan dan latihan. Masa mudanya diwarnai semangat belajar. Ia kuliah di 2 universitas sekaligus, tapi dunia fashion tetap memanggil-manggil. Tahun 2005, hidupnya berubah. Ia menikah dengan Hussein Wirataja Komara, seorang pria 8 tahun lebih tua, pemilik PT Agradipa Raharja, perusahaan yang menaungi Redcard Security. Sosok Hussein ambisius, disiplin, dan terorganisir, sedangkan Rebecca lembut, kreatif, dan perfeksionis. Dari luar mereka terlihat serasi. Pada 2006, dengan dorongan suami dan teman-temannya, Rebecca membuka butik mewah di Jalan Pundak 15, Bandung. Modalnya besar, 300 juta rupiah, sebagian besar untuk promosi. Gaun pestanya dijual dengan harga yang cukup mahal, 3-20 juta. Gaun pengantin, apalagi, 8-35 juta. Dengan harga seperti itu, pasarnya tentu saja sosialita dan kelas menengah atas. Ia bahkan sempat menjadi desainer untuk ajang Miss Indonesia 2012. Rebecca sedang di puncak. Namun di balik gemerlap itu, rumah tangganya mulai retak. Hussein, menurut cerita, mulai menunjukkan sisi gelap, posesif, dominan, dan sering mengancam. Pertengkaran demi pertengkaran membuat rumah tangga mereka bagaikan ladang ranjau. Mereka menyatakan cerai secara lisan. 1 tahun kemudian, 8 Maret 2012, cerai itu sah di mata hukum. Tapi, satu masalah belum selesai. Hak asuh anak. Anak mereka masih berusia 2,5 tahun, dan pengadilan memberi hak asuh kepada Hussein. Rebecca terpukul. Ia mengajukan banding, tapi di balik itu, ketakutannya membesar. Hussein mulai mengancamnya, memaksa membatalkan gugatan. Rebecca merasa terpojok. Ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Awal April 2012, Rebecca bertemu dengan Agustinus Ontiel Maitumu, seorang pria bertubuh besar dikenal sebagai preman bayaran, pernah bekerja di bidang keamanan. Mereka bertemu di sebuah rumah makan di Pascal Hyper Square, Bandung. Pembicaraan mereka tidak seperti biasa. Rebecca menyampaikan keluhannya. Agustinus mendengarkan, lalu menawarkan jasa. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi, kali ini di tempat karaoke di Cihampelas. Suasana remang, musik pelan, tapi pembicaraan mereka dingin dan mematikan. Agustinus meminta 10 juta sebagai biaya konsultasi, dan pada pertemuan ketiga, ia memberi 2 pilihan, menyakiti atau melenyapkan. Harganya 200 juta rupiah. Rebecca tidak langsung menjawab. Ia minta waktu untuk berpikir. Tapi dalam hatinya, ia tahu apa yang akan ia pilih. Rebecca menyerahkan sejumlah perhiasan emas sebagai uang muka. Perhiasan itu dijual oleh Agustinus, laku 125 juta rupiah. Sisanya akan dibayar setelah semuanya selesai.
Agustinus lalu mengajak seseorang bernama Dadang Solihin alias Dasol untuk memantau Hussein. Semuanya mulai bergerak. Jumat 4 Mei 2012, Rebecca menghubungi Agustinus. Ia memberitahu Hussein akan datang ke rumahnya, Jalan Kapten Tendean nomor 55 sekitar pukul 10 pagi. Agustinus membawa pistol FN kaliber 9 mm. Ia menyewa mobil Avanza dari adiknya, DA, untuk melancarkan aksi. Dan saat mobil Land Cruiser milik Hussein terparkir, 2 tembakan dilepaskan. Satu mengenai dada kanan, satu menembus ke leher kiri. Hussein tewas di kursinya. Tanggal 15 Mei 2012, 2 minggu setelah kejadian, Rebecca bertemu Agustinus di tempat karaoke yang sama seperti sebelumnya. Ia menyerahkan 90 juta rupiah sebagai pelunasan. Tapi polisi mengendu semuanya. Dipimpin Kasat Reskrim AKBP Wijonarko dan Kompol Agus Masloman. 29 Mei, Agustinus ditangkap di toko emas Pasir Koja. Rebecca dibekuk di rumahnya sendiri, Dasol menyusul. Kasus ini langsung menyita perhatian publik. Seorang ibu, seorang perancang busana, dituduh menghabisi mantan suaminya dengan menyewa eksekutor. Februari 2013, sidang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Publik menunggu, media ramai, dan jaksa mendakwa Rebecca dengan pasal 340 tentang penghilangan nyawa berencana. Tapi hakim berpikir lain. Ketua Majelis Hakim Setiabudi Tajo Cahyono memutuskan Rebecca tidak terbukti bersalah. Tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa ia menyuruh Agustinus melenyapkan Hussein. Uang, perhiasan, dan ponsel dinyatakan hanya sebagai biaya pengawalan. Rebecca dibebaskan. Ia menangis lega, ia memeluk pengacaranya, ia mendapat hidupnya kembali. Tapi jaksa tidak tinggal diam. Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 11 November 2013, putusan itu keluar. Rebecca Ingrid Gunawan dinyatakan bersalah. Hukumannya 12 tahun penjara. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Rebecca telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penghilangan nyawa berencana. Rebecca shock. Ia mengajukan peninjauan kembali. Ia berjuang agar vonis itu dianulir. Tapi pada 21 Maret 2017, Mahkamah Agung menolak permohonan PK-nya. Rebecca harus mendekam di penjara hingga 2025. Kisah ini bukan hanya tentang seorang perempuan yang membuat keputusan buruk. Ini tentang bagaimana tekanan, kemarahan, dan ketakutan bisa mematikan akal sehat. Rebecca Ingrid Gunawan memulai hidupnya dalam merajut mimpi, tapi ia mengakhirinya dengan merajut waktu di balik jeruji. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.